Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram, yang kali ini kita memasuki bab yang baru yaitu bab sifatis shalah, bab tentang sifat salat atau kaifiyah, tata cara salat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang dirahmati olehnya, diberkahi, diberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan kemudian dijadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di sini beberapa hadis. Yang pertama adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'ah." Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wudu'mu. Tsumastaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbir, yaitu bertakbir takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kalau nanti kita baca pada riwayat yang lain, maka perintahnya adalah membaca umul kitab, kemudian membaca surat yang diinginkan. Sumarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau dalam keadaan tenang ketika rukuk. Jadi hadis ini Pak disampaikan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat itu datang masuk ke masjid, kemudian sholat dengan gerakan yang sangat cepat. Dia melaksanakan itu sampai Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kemudian sampai 3 kali lelaki ini melakukan sholat dengan gerakan yang sangat cepat, dan Nabi setiap kali dia selesai sholat itu selalu memerintahkan untuk mengulanginya. Maka kemudian lelaki ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkan saya sholat yang benar, karena saya ini ngertinya sholat itu ya seperti ini." Nah, itu. Maka kemudian Nabi menyampaikan hadis ini kepada lelaki tersebut. Nah, di sini ada keterangan sumarka' hatta tatma'inna raki'an. Nabi mengatakan kemudian rukuklah sampai engkau tenang di dalam rukukmu. Maksudnya dalam keadaan rukuk itu benar-benar sempurna rukuknya, ya. Baru kemudian apa? Berpindah pada gerakan yang lain. Ya, karena dikategorikan tidak tumakninah itu ketika seseorang itu rukuk, pada saat Allahu Akbar dia rukuk, itu belum benar-benar rukuk, dia sudah langsung bangkit dari rukuknya. Dan itu dilakukan pada semua gerakan sholat seperti itu. Itu bukan tumakninah. Yang dulu pernah sempat viral itu sampai ada sholat tarawih yang hanya 10 menit atau 7 menit itu ya. 23 rakaat ya. Itu bukan sholat yang tumakninah, tapi itu namanya olahraga. Ya. Kalau sholat itu harus ada tumakninah. Minimal tumakninah itu kapan dikatakan dia tumakninah? Yaitu ketika setiap gerakan itu benar-benar sempurna, ya, benar-benar sempurna. Kemudian bacaan kala diminta untuk baca tasbih, misalnya dalam rukuk, dalam sujud, itu minimal bacaan tasbihnya 1 kali. Misalnya ya, takbir Allahu Akbar rukuk. Nah, maka sudah benar-benar rukuk, baru mengucapkan tasbih 1 kali. Subhana rabbiyal azim misalnya, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli misalnya begitu ya. Itu dalam keadaan benar-benar sudah rukuk dengan sempurna, baru baca tasbih minimal 1 kali. Baru setelah itu bangkit dari
rukuknya. Dikatakan di sini tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu sampai kamu berdiri dengan tegak. Jadi benar-benar berdiri begini ya, sami'allahu liman hamidah, benar-benar tegak, kemudian mengucapkan rabbana lakal hamdu, baru kemudian apa? Baru kemudian takbir untuk sujud. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai ya dalam keadaan tenang ya di dalam bersujud. Maksudnya apa? Benar-benar sudah sempurna sujudnya. Ya. Kalau sudah sempurna sujudnya, baru mengucapkan tasbih minimal 1 kali, baru kemudian tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah, bangunlah dari sujud sampai engkau dalam keadaan tenang ketika duduk. Duduknya sudah sempurna, baru kemudian membaca doa di antara 2 sujud itu ya, duduk di antara 2 sujud. Bisa mengucapkan Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian setelah itu masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tenang di dalam sujud ya, sempurna sujudnya. Kemudian kata Nabi tsumaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian kerjakan salat dengan cara seperti itu dalam semua salat yang kamu kerjakan ya. Jadi ini adalah salat yang digambarkan Nabi SAW. Kemudian ini ada beberapa lafaz yang berbeda ya. Ada yang mengatakan dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Rifa'ah bin Rafi', innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala thumma yukabbirullaha Ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alaihi. Ya, sesungguhnya ya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai kalian menyempurnakan wudhu sebagaimana yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Ya, jadi seseorang tidak sah salatnya kalau tidak mengawali dengan wudhu dan menyempurnakannya. Menyempurnakan itu maksudnya bagaimana? Semua anggota tubuh yang seharusnya dikenai air ya, ketika wudhu itu benar-benar terkena air. Misalnya ya, contoh misalnya ketika seseorang wudhu itu wajib untuk membasuh kedua tangannya ya sampai siku. Nah, siku ini juga kena air. Mungkin ada orang misalnya berwudu, dia membasuh tangannya sampai siku tapi sikunya nggak kena air. Nah, ini namanya tidak sempurna wudunya ya. Bahkan sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu menerangkan ya agar supaya ya cahaya yang dihasilkan nanti dari wudhu itu lebih luas, dan ini juga bentuk kehati-hatian, itu bahkan sama beliau dilebihkan bagian yang terkena air ini. Misalnya sampai siku, harusnya siku kena air, itu dilebihkan sampai ke atas lengan bagian atasnya. Kalau kaki misalnya sampai mata kaki itu harus basah ya, itu dilebihkan sampai setengah betis. Nah, ini agar supaya benar-benar yakin bahwa apa? Bagian-bagian yang wajib kena air wudhu itu benar-benar terkena air. Kemudian ya, bertakbirlah kepada Allah Ta'ala dan memuji Allah serta menyanjungnya ya. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Apabila bersamamu ada Quran yang kamu hafal, maka bacalah. Ya, ini di awal-awal Pak, di awal-awal syariat sholat itu diperintahkan. Jadi kalau seseorang itu punya hafalan Quran surat apapun atau ayat apapun bisa dibaca kala itu. Kalau tidak punya, fahmadillah wa kabbir walilu, maka hendaklah dia ya, maka hendaklah engkau ya memuji Allah Ta'ala, bertakbir dan bertahlil ya, ucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau tidak hafal surat. Tapi setelah itu ada perintah ya untuk membaca suratul Fatihah ya, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud diterangkan tsumma qra' bi ummil kitab wa bima sya'allah wa li Ibni Hibban tsumma bima syi'ta. Kemudian bacalah ya ummul kitab, membaca suratul Fatihah.
Wa bima Allah dan dengan apa yang Allah kehendaki, maksudnya dengan surat yang lainnya ya. Setelah Fatihah disunahkan membaca surat yang lain. Dalam riwayat Ibnu Hibban lafadznya disebutkan Nabi tsumma bima syi'ta, kemudian dengan apa yang kamu kehendaki. Setelah baca Fatihah baca surat yang disukai. Nah, ini bagi orang yang tidak bisa atau belum bisa membaca suratul Fatihah. Misalnya orang ini baru saja masuk Islam dan untuk belajar Fatihah itu agak kesusahan buat dia, kesulitan buat dia, terutama untuk menghafalkannya, maka boleh dia untuk bertasbih, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ini jangan terus-terusan begini. Ya. Terus-terusan sampai setahun begini terus ya, ini tidak tepat ya. Tetap dia wajib untuk menghafal suratul Fatihah. Ya, sambil kalau dia sholat belum hafal Fatihahnya, maka bisa menggantinya dengan tasbih tadi sampai dia bisa hafal suratul Fatihah. Kemudian dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu takbir, maka beliau menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi takbirnya Rasulullah Akbar. Nah, ini sejajar dengan pundak, kedua pundak. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, dan ketika beliau rukuk maka beliau menggenggamkan gitu ya, meletakkan kedua tangannya itu tepat di atas lututnya. Jadi kalau rukuk itu Pak, yang pas, yang benar itu adalah seseorang itu meletakkan kedua telapak tangannya di lutut, bukan di bawah lutut. Saya pernah lihat itu ada orang itu sholat itu rukuknya itu meletakkan telapak tangannya itu di betis begini. Ya, ini tidak tepat, tidak sesuai sunnah Rasulullah. Yang sesuai sunnah Rasulullah adalah tepat di lutut. Ya, juga tidak di atas paha. Ya. Kalau orang itu misalnya dia meletakkan tangannya di lutut ketika rukuk, insya Allah akan lebih memudahkan dia untuk meluruskan punggungnya ya, kalau dia sedang melaksanakan rukuk, daripada dia meletakkannya di atas paha, itu akan sedikit jomplang ke atas gitu ya. Atau kalau dia letakkan telapak tangannya di betis, itu akan terlalu turun ke bawah nah gitu. Sehingga begini. Nah, yang dicontohkan Nabi adalah Nabi itu meletakkan kedua telapak tangannya di lutut ya. Kemudian Nabi itu meluruskan punggung beliau ya kala rukuk. Jadi sebisa mungkin kita rukuk itu lurus ya. Ya lurus. Kalaupun ada sedikit turun atau sedikit naik, ini selama tidak benar-benar signifikan ya, insya Allah tidak masalah. Ya. Tapi kalau sangat signifikan dengan kita tidak mengikuti apa yang dilakukan Nabi seperti itu, terlalu turun atau terlalu naik, nah maka ini menyelisih sunnah beliau. Fa'idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Maka ketika Nabi itu mengangkat kepalanya, maksudnya dalam keadaan berdiri i'tidal, ya, beliau itu lurus i'tidalnya, ya, sampai tulang punggung beliau itu benar-benar sampai kembali di tempatnya, maksudnya benar-benar lurus, tulangnya ini bagian punggung ini sudah pas gitu, ya, seperti orang berdiri ya dengan lurus tegak. Nah, ini adalah keadaan i'tidalnya Nabi ya. Bukan kemudian orang misalnya sholat karena terlalu cepatnya, sebelum tegak begini masih begini langsung takbir, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, ini tidak benar ya. Ini tidak tumak ninah ya. Jadi tumak ninah ini benar-benar menjalankan gerakan-gerakan itu sesuai dengan yang dicontohkan Nabi dengan sempurna, kemudian membaca minimal 1 kali bacaan dalam tiap-tiap gerakan itu, baru kemudian berpindah pada gerakan yang berikutnya. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhihima. Jadi ketika Nabi SAW itu sujud, beliau meletakkan kedua tangannya itu dengan tidak ditelentangkannya gitu ya. Telentangkan itu maksudnya ditempelkan begitu. Ya, dan juga tidak ditahan gitu. Jadi biasa gitu ya.
diangkat tapi juga tidak dibentangkan ya, tidak dibentangkan begini tapi juga tidak ditahan begini. Jadi biasa ya, sujud biasa. Nggih, iya. 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 Yang saya tahu menempel begini. Menempel kemudian apa? Tidak tidak merenggangkan telapak tangan, jari-jari tangan, kemudian semua jari-jarinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi menempel begini. Iya. Nempel ke tanah. Iya. Iya. Nah ini wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Ini untuk kakinya dan ujung-ujung jari kaki itu diarahkan kepada kiblat. Ya, jadi tidak diangkat begini, Pak. Tapi ditekan, kemudian apa? Diarahkan ujung-ujung jari itu ke arah kiblat. Karena ada orang itu yang diangkat sedikit gitu ya. Kadang itu diangkat atau cuman ditempelkan sedikit ketika sujud. Nah, itu kurang tepat ya. Tapi benar-benar ditekan untuk diarahkan jari-jari itu mengarah kepada arah kiblat. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa 'ala rijlihil yusra wa nasaba al-yumna. Ya, apabila Rasulullah itu duduk di dua fi rak'ataini ya, di rakaat yang kedua, beliau duduk itu dengan duduk di atas kakinya yang kiri yang dihamparkan, kemudian ditegakkan yang kanan. Duduk namanya duduk apa? Duduk iftirash. Ya, duduk di antara dua sujud itu, Pak. Ya. Jadi kalau Nabi itu salatnya itu 2 rakaat, duduknya seperti itu. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan ketika Nabi itu duduk di rakaat terakhir, maka qaddama rijlahul yusra, maka Nabi itu mengedepankan ya, atau menggeser ke depan kaki kirinya. Ya, maksudnya di situ memasukkan kaki kirinya itu sedikit ke depan gitu ya. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas lantai yang didudukinya. Maksudnya duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir itu, Pak ya, yang miring itu, Pak. Nah, itu namanya duduk tawarruk. Nah, di sini, Pak, hadis ini menerangkan bagaimana Nabi SAW itu sholat ya. Kita fokuskan di duduknya dulu. Jadi diduduk di sini diterangkan ya, Nabi itu kalau 2 rakaat duduknya dalam keadaan iftirash ya, iftirash. Tapi kalau di rakaat terakhir itu duduknya tawarruk, miring. Nah, di sini kemudian timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksud duduk 2 rakaat yang dimaksud di sini itu maksudnya adalah duduk 2 rakaat itu semua sholat yang 2 rakaat ya. Ataukah ini maksudnya adalah sholat yang berbicara mengenai sholat yang rakaatnya itu sholatnya itu ada 2 duduk tasyahud ya. Jadi kalau sholat itu 2 tasyahud, seperti rakaat itu ada 3, ada 4, itu kan mesti 2 tasyahud, Pak. Tasyahud awal sama tasyahud akhir. Nah, itu ada yang berpendapat kalau menurut seperti mazhab Hambali itu menerangkan bahwa kalau duduknya cuman ada tasyahudnya cuman 1 ya, baik itu yang cuman 1 rakaat atau 2 rakaat atau lebih, maka duduknya itu duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti duduk di antara 2 sujud, nggak miring, yang tegak gitu ya. Tapi kalau duduk tasyahudnya ada 2 kali, maka tasyahud akhir itu duduknya tawarruk, miring, sedangkan tasyahud awal itu duduknya iftirash ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i mengambil keumuman pernyataan Nabi atau pernyataan Abu Humaid di sini dengan keterangan beliau, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama
rijlahul yusra nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi kalau Nabi itu duduk di rakaat terakhir, nah di sini dikatakan rakaat terakhir berarti mesti apa? Tasyahudnya mesti terakhir nah gitu. Maka duduknya Nabi itu adalah tawarruk, miring ya, miring. Sehingga kalau di mazhab Syafi'i itu baik yang mau rakaatnya 2 rakaat atau lebih atau kurang, meskipun tasyahudnya 1 kali, yang penting itu tasyahud akhir, maka duduknya selalu apa? Selalu tawarruk, selalu miring, ya, miring begini. Ini memang kalau dikumpulkan dalil-dalil tentang duduk ini kita mendapati memang kedua pihak, baik yang dari mazhab Hambali maupun dari mazhab Syafi'i ini sama-sama kuatnya, Pak, kalau dipertimbangkan. Kalau di mazhab yang lain itu ada yang berpendapat bahwa duduk itu hanya tawarruk, hanya iftirash saja. Ya. Karena banyaknya dalil-dalil yang menerangkan Nabi itu duduk, kalau duduk di sholat itu iftirash. Ya. Tapi kemudian di mazhab seperti mazhab Hambali mengatakan bahwa hukum asal duduk dalam sholat itu adalah iftirash. Tawarruk itu hanya untuk membedakan mana yang tasyahud akhir dan mana yang tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir dua ya. Kalau misalnya tasyahudnya cuma 1, maka duduknya itu sesuai dengan asal duduk, yaitu apa? Asal duduknya Nabi dalam sholat itu adalah iftirash, duduk tegak, gitu ya. Tapi kalau ada 2 tasyahud, kalau ini menurut mazhab Hambali, berarti harus dibedakan supaya ngerti ini duduk tasyahud awal apa tasyahud akhir. Maka ya, Nabi itu duduknya dengan duduk tawarruk, miring untuk tasyahud akhirnya, supaya membedakan mana tasyahud awal, mana tasyahud akhir. Itu menurut mazhab Hambali. Makanya kalau kita lihat sebagian kaum muslimin di Indonesia ini kan ada sholat itu yang 2 rakaatnya duduknya nggak seperti pada umumnya orang, duduknya iftirash, bukan tawarruk ya, bukan miring tapi tegak. Padahal itu rakaat terakhir kan gitu ya, di rakaat tasyahud akhir kan. Nah itu dia lebih memilih pendapat dari mazhab Hambali. Ya, kalau menurut mazhabnya Syafi'i, maka ya, duduk di rakaat terakhir, di tasyahud akhir, baik itu tasyahudnya 1 kali atau 2 kali, duduknya adalah tawarruk, miring. Ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ila qawlihi minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka ila akhirih. Disebutkan di sini dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah ketika sedang sholat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard dan seterusnya sampai minal muslimin. Kemudian ditambahkan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka ila akhirih. Ya. Nah ini keterangan ya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi setelah takbiratul ihram, yaitu membaca doa iftitah. Dan doa iftitah ini banyak versinya, Pak. Artinya semuanya itu bersumber dari Nabi. Nabi pernah baca dengan lafaz seperti ini, pernah baca dengan lafaz seperti itu. Ya, banyak versinya. Ya. Sehingga selama seseorang misalnya memilih salah satu daripada sekian banyak versi ini, maka dibenarkan. Ya. Ada lafaznya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, itu kan ada begitu ya. Ada subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk dan seterusnya. Ya. Dan macam-macam banyak ya. Nah itu diperbolehkan untuk memilih salah satunya, atau kata Imam Nawawi boleh mengumpulkan semua, menjamak semuanya, boleh semuanya dibaca ya. Tapi ini untuk munfarid, Pak, orang yang sholat sendirian boleh. Tapi kalau dia jadi imam, maka harus dengan persetujuan makmum ya. Ini menurut Imam Nawawi begitu. Kalau tidak menurut persetujuan makmum, nanti dikhawatirkan sholat itu akan terlalu panjang. Nah kalau terlalu panjang akan membuat berat bagi apa? Makmum. Jadi boleh misalnya habis wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda seterusnya selesai,
kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kemudian subhanaka wa bihamdika wa tabaraka dan seterusnya, kemudian ada lagi versi yang lain, dibaca semua versinya itu tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tidak harus memilih satu. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan inna dzalika fi salatil lail. Jadi Nabi membaca wajhatu wajhiya lilladzi dan seterusnya ini pernah dibaca oleh Nabi di kala Nabi salat malam, yaitu di saat iftitah salat malam. Jadi sangat dianjurkan untuk kita ya membaca doa iftitah ini dalam salat. Kalau ada waktu kita membacanya ya, itu kita lebih baik membaca, tidak meninggalkan bacaan tersebut. Tapi kalau seandainya misal kita mengikuti sholatnya imam, kemudian kita baru takbiratul ihram, imam sudah baca fatihah, nah maka lebih baik kita tidak membaca iftitah, kita dengarkan dulu fatihahnya ya, imam yang dibaca dengan suara jahriyah. Atau misalnya seseorang datang ya, jadi makmum, tidak mengikuti takbiratul ihramnya imam, jadi dimungkinkan imam itu sudah mulai baca fatihah dan mulai akan rukuk, mendekati rukuk. Nah kita takbir Allahu Akbar, kita memperkirakan kalau saya baca doa iftitah ini, saya nanti mesti akan tidak bisa baca fatihah gitu. Ini sholatnya siriyah ya, yang tidak kedengaran suaranya, yang tidak dikeraskan. Kalau saya baca doa iftitah sependek apapun yang saya pilih misal gitu ya, dari lafaz-lafaz iftitah yang diajarkan Nabi, misalnya yang paling pendek subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, itu diambil misalnya, itu seandainya saya baca, tetap nanti saya tidak akan bisa baca fatihah misalnya, karena imam keburu rukuk. Nah maka kalau seperti ini Pak, lebih baik ditinggalkan. Kita baca iftitahnya kita tinggalkan, kita utamakan baca fatihah, karena fatihah ini rukun, sedangkan iftitah hanya dianjurkan saja. Ya mentok-mentok sebagian ulama mengatakan wajib, tapi tidak sampai pada membatalkan sholat. Nah sehingga yang lebih tepat adalah mengutamakan baca fatihahnya. Tapi kalau dirasa waktunya masih panjang gitu ya, misalnya baca iftitah itu nututi dengan baca fatihahnya, maka tidak mengapa. Kemudian selanjutnya di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau takbiratul ihram untuk salat, maka beliau diam sejenak. Jadi beliau sebelum baca Fatihah, beliau diam sejenak. Qabla an yaqra'a, ya, sebelum beliau membaca suratul Fatihah. Fasa'altuhu, maka aku Abu Hurairah menanyakan hal ini kepada beliau. Faqala, maka Nabi mengatakan, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Allahumma silni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Nah ini salah satu dari versi apa? Doa iftitah. Kemudian ada versi yang lain dari ya, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, bahwasanya ya Nabi SAW atau bahwasanya beliau Umar bin Khattab pernah mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini juga lafaz iftitah yang versi lain. Nah, ini. Kalau disebutkan dalam kitab ini 3 versi, tapi sebetulnya banyak versinya. Cuman ini yang versi yang paling terkenal ini, yang paling banyak dihafal oleh orang. Ini 3 versi lafaz iftitah ini. Kemudian selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an secara marfu', ya. Wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir, ya. Kemudian Nabi itu setelah mengucapkan takbiratul ihram, maka beliau mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafathihi, ya. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, yaitu dari tipu dayanya, wa nafthihi, dan dari waswasnya, wa nafthihi, dan dari sihirnya.
Jadi ini kalimat ta'awud yang pernah dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau membaca suratul Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian ta'awud. Nah, ta'awud di sini para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ta'awud itu wajib, ya, tapi diwajibkan hanya di awal saja, di awal rokaat, ya, di satu rokaat yang pertama maksud saya. Adapun rakaat kedua dan seterusnya ketika mau baca Fatihah tidak lagi diulang ta'awudnya. Ada yang mengatakan wajib diulang, ada yang mengatakan ini sunnah, tidak wajib mengucapkan ta'awud ini. Ya. Mengucapkan ta'awud ini bukan kewajiban. Dan itu bisa boleh disunahkan di awal, ada yang mengatakan disunahkan di awal, di rakaat pertama saja, ada yang mengatakan bahwa disunahkan setiap kali akan baca suratul Fatihah. Kalau misalnya tidak hafal lafaz ini, boleh tidak kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh, ya. Yang biasa kita hafal itu ya, ta'awud yang kita hafal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka ini tidak ada masalah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai salat dengan bertakbir. Maksudnya takbiratul ihram ya. Kemudian wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya suratul Fatihah. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menurunkan kepalanya. Maksudnya apa? Beliau itu rukuknya itu lurus, tidak ndongak kepalanya ke atas atau nurunkan kepalanya ke bawah. Jadi bukan begini dan bukan agak naik. Jadi lurus. Hanya sekedar apa namanya, kepalanya lurus melihat pada apa, arah tempat sujud saja gitu ya. Walakin baina zalik, yaitu di antara keduanya, di antara naik dan di antara turun. Maksudnya di tengah-tengah. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, dan ketika beliau itu bangkit dari rukuk, beliau tidak sujud sampai beliau lurus dalam berdiri. Maksudnya berdiri i'tidal itu ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan, dan adalah Nabi ketika mengangkat kepalanya dari sujud, ya, beliau tidak sujud sampai beliau itu beliau tidak sujud yang kedua sampai beliau duduk, ya, dengan sempurna, maksudnya duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah, dan beliau mengatakan pada setiap dua rakaat itu at-tahiyyah. At-tahiyyah di sini maksudnya tasyahud. Ya, lafaz tasyahud. Dan lafaz tasyahud ini juga ada dua versi yang kami ketahui, ada beberapa versi. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kan gitu ya. Ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Ini dua-duanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pilih salah satunya. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna, ya. Dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini maksudnya duduk dalam keadaan iftirash, duduk tegak gitu ya. Karena apa? Di rakaat kedua beliau apa? Mengucapkan tasyahud sembari duduknya duduk iftirash. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sabu' wa kana yakhtimu as-shalah bit taslim. Ya. Jadi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, melakukan daripada uqbatus syaitan. Jadi seseorang itu apa ya, seperti duduknya seekor anjing gitu ya. Jadi dia menegakkan apa namanya, betisnya dan lututnya gitu ya. Jadi dia menegakkan betisnya dan lututnya, duduk dalam keadaan seperti seekor anjing itu duduk gitu ya. Ini dilarang, ya.
Termasuk juga dilarang untuk yaftarish rajul dhira'aihi, jadi membentangkan ini apa namanya tangannya gitu ya, seperti hewan buas itu membentangkannya, nah begitu ya, dibentangkan begitu ya, ini dilarang ya. Wa kana yakhtimus sholata bitaslim, dan ya yakhtimus shalah, beliau menutup salatnya itu dengan mengucapkan salam ya. Jadi mengucapkan salam ini wajib ya. Ketika seseorang akan keluar dari sholat, dia mengucapkan salam sembari diniatkan dalam hatinya untuk keluar dari sholat ya. Dan mengucapkan salam ini yang wajib satu kali, dengan mengarahkan ya, wajah ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, itu wajibnya satu kali. Adapun yang kedua kalinya, assalamualaikum warahmatullah, yang kedua kalinya ini sunnah hukumnya ya, sunnah hukumnya. Jadi kalau misalnya kita sholat di belakang imam yang kemudian baca salamnya itu cuma satu kali ya, ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah misalnya gitu, setelah itu sudah tidak salam lagi ke kiri, itu tidak apa-apa, tidak perlu subhanallah yang belakang gitu ya, karena itu yang wajib ya, sedangkan yang kedua adalah yang sunnah. Ya silakan Pak. Oke. Iya. Oke. Imam nggih maksudnya. Imam baca Fatihah. Nggih. Iya. 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 Yang pertama, kalau misalnya kita datang kemudian kita baca iftitah, ternyata di tengah kita baca iftitah itu imam membaca suratul Fatihah. Apakah kita menghentikan iftitah kita ataukah kita melanjutkan? Kalau iftitah kita ini tinggal sedikit, tidak apa-apa, diteruskan saja. Tapi kalau iftitahnya masih baru gitu ya, baru baca misalnya ya, baru memulai gitu, atau baru memulai beberapa kata, masih panjang gitu, bacanya lebih baik diberhentikan saja. Dengarkan apa? Suratul Fatihahnya imam yang dikeraskan bacaannya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya tinggal sedikit atau sudah mencapai pertengahan yang mau akhir gitu ya, diteruskan saja, tidak apa-apa sampai selesai ya. Nah, adapun ketika imam membaca Fatihah, kemudian ya makmum kala itu mendengarkan kan gitu ya, terus kemudian imam menyelesaikan Fatihahnya setelah membaca amin, kemudian makmum membaca suratul Fatihah, tapi imam kala itu tidak memberi kesempatan dengan berhenti sejenak, dengan memberikan kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Ini tidak ada misalnya, langsung disambung dengan apa? Surat yang lain. Nah, maka apakah kita lebih baik baca Fatihah ataukah mendengarkan surat yang lain? Itu nanti sebetulnya ada jawabannya di hadis selanjutnya inilah. Tapi tidak apa-apa karena sudah ditanyakan ya, kita sedikit lompat saja. Nah, di sini disebutkan pada beberapa hadis ke depan nanti, itu ada riwayat dari Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya, jadi Nabi pernah mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, kalian itu membaca surat di belakang imam kalian, gitu kan. Qulna, maka kami mengatakan, iya ya Rasulullah, iya kami ikut membaca. Jadi imam itu baca, makmum juga baca dengan suara, dengan mengeluarkan suara maksudnya. Maka kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kamu kerjakan yang seperti ini kecuali hanya baca suratul Fatihah saja. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca surat Fatihah ini. Nah, hadis ini Pak dijadikan dalil bagi para ulama yang menyatakan wajibnya membaca suratul Fatihah bagi makmum, baik di dalam sholat yang jahriyah maupun dalam sholat yang
sirriyah. Ya, ini seperti yang dipegang oleh mazhab Syafi'i itu demikian, dan beberapa mazhab yang lain. Nah, sehingga kalau kita meyakini kewajiban membaca Fatihah ini, maka kalau imamnya membaca surat yang lain setelah Fatihah, maka kita boleh membaca Fatihah sendiri. Ya, yang lebih kuat ya, jika kita berpegang pada hadis ini, kita baca Fatihah sendiri meskipun imam dalam keadaan membaca surat yang lain, gitu ya. Iya. Ya. Iya, ini bebas Pak. Yang pernah kami baca di keterangan para ulama bebas. Bebas. Anda mau baca Fatihahnya itu ngikuti imam gitu ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, terus imam berhenti kan gitu ya. Terus makmum kita misalnya di belakang baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ikuti Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai waladhdallin, terus kemudian amin. Boleh seperti itu. Ya. Dan boleh juga ketika imam selesai Fatihah terus kemudian kita baca Fatihah, itu juga dibenarkan. Ya. Kalau misal kita mendengarkan saja tanpa baca Fatihah, hanya mendengar saja, maksudnya setelah mendengar selesai amin kita tidak baca Fatihah maksudnya, itu memang ada pendapat yang seperti itu Pak. Jadi para ulama itu terbagi menjadi 3 golongan ya dalam hal ini ya. Ini terakhir mohon. Yang pertama, golongan yang mengatakan kalau sholatnya jahriyah maka makmum tidak perlu baca Fatihah karena mendengar sudah cukup gitu ya. Sedangkan kalau bacaan imamnya itu sirriyah maka makmum membaca Fatihah. Ini golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua itu yang mengatakan imam itu membaca jahriyah maupun sirriyah wajib makmum membaca Fatihah. Golongan yang ketiga, makmum tidak punya kewajiban apapun untuk baca Fatihah, baik dalam keadaan sholat yang jahriyah maupun sholat yang sirriyah. Nah, 3 ini ada pendapat dari kalangan 4 mazhab itu ada. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung pada mazhab Syafi'i. Cenderung kepada mazhab Syafi'i yang mengamalkan hadis tadi itu. Jadi wajibnya membaca Fatihah baik imam jahriyah maupun imam dalam keadaan membaca sirriyah, itu wajib baca Fatihah. Itu kalau saya pribadi. Kalau ada yang berpendapat, dulu saya berpendapat yang pertama, golongan pertama Pak, kalau keras imamnya baca Fatihah keras, saya tidak baca, hanya dengarkan saja. Ya, setelah saya pribadi belajar lagi, kok kayaknya saya lebih serak pendapat yang ini gitu ya, lebih kuat karena ini lebih hati-hati menurut saya. Nah, akhirnya saya lebih memilih yang ini. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya imam itu sedikit memberikan jeda setelah baca Fatihah, kemudian ngasih jeda sedikit untuk makmum yang punya keyakinan wajibnya baca Fatihah setelah imam ini untuk bisa baca Fatihah, itu lebih baik. Seperti yang pernah kami salat di belakang di Masjid Nabawi itu, di antara yang mengamalkan seperti ini itu ada Syekh Ali Huzaifi yang sekarang orangnya sudah sangat sepuh. Di Masjid Nabawi itu beliau biasanya begitu, setelah baca Fatihah beliau ngasih jeda waktu cukup lama untuk kita bisa baca Fatihah bagi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nggih. Iya. Nggih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.